Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindi Antika dari 4B. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jawabannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016. Lalu yang kedua, jawaban yang nomor 2 adalah tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan selanjutnya untuk nomor 3, yaitu ada 4 pasal. Yang nomor 4 yaitu pertanyaannya yaitu pasal 1 ayat 1, jelaskan. Sebutkan pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 yaitu tentang standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah, yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu yang nomor 5 yaitu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 yaitu kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, yang nomor 6 yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan selanjutnya yang nomor 7 yaitu pasal 1 ayat 5, yaitu mencapai kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkatan kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu pasal 1 ayat 6 yang berbunyi perumusan kompetensi dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu pasal 1 ayat 7 yang berbunyi perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti disusun secara jelas. Baiklah, selanjutnya yang nomor 10 yaitu pasal 3 dan 4. Sebutkan pasal 3 dan 4. Yang pertama, pasal 3 yang berbunyi pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya pasal 4 yang berbunyi peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya yang nomor 11 menjelaskan tentang standar isi SI dikembangkan untuk menentukan kriteria apa? Jawabannya yaitu standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yang nomor 12 yaitu apa bentuk kegiatan atau aktivitas dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Jawabannya adalah bentuk aktivitas sikap, menerima menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Bentuk aktivitas pengetahuan yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Bentuk aktivitas keterampilan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Selanjutnya yang ke-13 yaitu uraikan dengan singkat isi dari bab 2. Bab tersebut dimulai dari pengertian tingkat kompetensi, kriteria pengembangan tingkat kompetensi, dan rumusan tingkatan kompetensi. Jawabannya yaitu tingkatan kompetensi kriteria mencapai kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian SKL. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Dan yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksi kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antara jenjang yang relevan untuk menjamin keberlanjutan antara jenjang tingkat kompetensi, dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini. Menurut Solo Taksonomi, ada 5 tahap yang dimulai oleh peserta didik menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap struktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Selanjutnya yang nomor 14, uraikan KI atau kompetensi inti tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah beserta deskripsi kompetensi masing-masing. Baiklah, jawabannya yang pertama adalah tingkatan pendidikan dasar. Tingkatan pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 6 SD MISDL paket A. Sikap spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, tenaga guru, dan tetangga dan negara. Pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Dan selanjutnya ada keterampilan, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan antara sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan setiap perkembangannya. Selanjutnya tingkatan kelas 7 sampai 9 SMP, MTS, dan sebagainya. Sikap spiritualnya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pengetahuan, memahami dan menerapkan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya. Selanjutnya keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mendirikan, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret
dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lainnya. Selanjutnya B. Tingkatan pendidikan menengah kelas 10 sampai 12 SMA, MA, dan lain sebagainya. Sikap spiritual menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan yang dianutnya. Sikap sosial menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Pengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Keterampilan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji dan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mendirikan kolaboratif, komunikatif, dan solutif, dan ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Selanjutnya pada tingkatan SMK dan MAK, sikap spiritualnya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan produktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, pengetahuan, kebiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang diinteraksi secara efektif. Selanjutnya pengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkatan teknis, spesifik, detail, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Keterampilannya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Baiklah, nomor 15. Selanjutnya nomor 15. Ya, pertanyaan adalah nomor berapakah muatan mapel bahasa Inggris SMP dan SMA, dan terdapat di halaman berapakah tingkatan kompetensi dan ruang lingkup materi mapel bahasa Inggris? Jawabannya adalah pada nomor 7.1 halaman 162. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.